Apa itu ya? Biji selasi itu ya? Melembung. Dia kopong loh. Enak banget itu. Bikin aja. Ini tuh biji chia seed, guys. Bukan biji selasi. Aku pakai 3 sendok dan pakai air anget. Aduk-aduk hingga berbentuk seperti ini aja, well. Lanjut kita panaskan teflon. Biji chia seed kita tata seperti ini. Rapihkan biar kelihatan manis. Kita pakai api kecil aja. Tuh kan, dia bener kopong loh. Lanjut kita bolak-balik biar kopongnya merata. Tetap pakai api kecil. Bener dia melembung. Nah, dia langsung melar gitu. Kopong diisi daging-daging, ini mantep banget. Tapi kok tipis banget, penasaran aku. Langsung aku gunting aja. Tapi kok kelihatannya rapat begini ya? Idih, amit-amit. Kok dalamnya masih basah gini ya? Tapi kelihatannya tuh tadi tuh empuk banget loh, kurang ajar. Kayaknya bikin aku ketebelan kali ya. Aromanya cembi banget masa. La ilaha illallah. Itu pakai apaan sih ya bisa kopong begitu ya? Tapi rasanya renyah loh. Lukcup sekarang ini bermacam-macam aja modelannya. Oh, ada ikan asin tuh. Lukcupnya keren-keren banget, jangan bikin lagi aja. Lanjut aku siap-siapin bahannya. Pertama adalah kacang hijau mentah, well. Kacang hijau kita rendam dulu. Aku ini rendam sampai 24 jam. Bikin lukcup tuh prosesnya panjang, sabar, telaten, dan lama. Keburu lapar aku masak mie lemonil dulu, well. Ini yang varian Korea pedas. Aku tambahkan sawi, telur, dan cabai rawit. Rasanya nagih, lebih pedas dan lebih murah dibanding mie es dari Korea. Nah, kacang hijau udah terkelupas kulitnya. Dan kita kukus lagi sampai mateng. Nah, udah mateng kita tambahin santan kelapa. Dan tambahkan gula secukupnya aja. Lanjut di blender halus. Nah, sudah halus begini kita masukin lagi ke wajan. Tambahkan lagi margarin biar gak lengket. Kita aduk-aduk sampai mengesat, well. Nah, kali ini aku mau bikin lukcup strawberry dan pisang. Strawberrynya lumayan gede dan seger. Nah, pisang aku kopet-kopet dulu. Biasalah cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan. Nah, di sini aku bentuk-bentuk dengan telaten dan sabar. Pertama kita tutup dulu dengan adonan hingga berbentuk persis buahnya gitu. Nah, kita oles-oleskan lagi dengan pewarna makanan hingga berbentuk sama gitu, guys. Nah, titik-titik strawberry ini aku kasih wijen. Jadi kayak hampir mirip gitu, well. Terus kita celup-celupkan di air agar-agar supaya kayak warnanya mengkilat gitu. Dicelup-celupnya itu 2 kali apa 3 kali gitu. Biar cantik, guys, hasilnya. Dan terus kita diamkan, ademkan. Jangan sampai ada yang menempel gitu, guys. Menurut aku ini hasilnya lebih baik dari kemarin. Icip-icip dulu, masukin ke mulut mungil. Perfect loh, dalamnya tuh kayak sempurna gitu tuh. Kayak sayang banget loh dimakan, ini cakep banget. Rasanya bener-bener enak banget. Yuk guys, bikin yuk. Kemarin tuh apa namanya makanan ini ya? Tetung ya? Kedung apa? Lutung? Sarung? Udahlah pokoknya itulah ya. Ini bentuknya kayak batu disiram air oli gitu, well. Persis batu kayak direndam gitu. Jadi dalam itu mengandung air banget gitu. Jujur ya, tetap enak buat rasanya asli. Nah, setelah dibuka tuh bentukannya kayak apa ya? Nyongkel begini tuh kayak berasa nyongkel sebongkah emas gitu, guys. Masukin aja ke mulut mungil. Enak sumpah. Makan begini tuh kayak inget makan kuaci, tau gak sih? Nagih gitu. Ini beli di pasar loh, tapi dimasak ala-ala sedap banget gitu, well. Dan aku coba buka ya. Aku tuh inget kayak bentukannya jengkol, gayam. Tahu nggak gayam, guys? Itu yang buah gayam gitu, guys. Ini katanya buat bumbu rawon, terus sayur gabus gitu. Soalnya aku kalau bumbu-bumbu gitu langsung beli instan gitu, well. Ini aku beli yang versi udah dikupasnya. Bentukannya kayak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tapi ini udah dibumbuin loh, guys. Enak sih asli. Rasanya kayak makanan apa ya? Lupa aku. Ini rame banget loh. Bikin takjil dari kurma sama diselipin keju begini, well. Ya udah aku bikin aja, penasaran rasanya. Jadi banyak kurma keju butter gitu, well. Ini aku pakai kejunya sama mereknya kayak dia. Nah, kurmanya juga aku nyarinya yang premium. Kurma dibelah-belah aja, diambil bijinya. Nah, potongan keju kita masukin tengah-tengahnya kurma. Tutup dan tempel benar-benar sampai kenceng kayak gini. Lanjut aku simpen dulu, aku mau buka puasa. Nah, aku mau bikin takjil cheesecake kurma. Tapi bikinnya hack cheesecake yang lagi viral, well. Aku pakai yogurt yang beli di supermarket. Aku pakai yogurt yang original. Masukin biskuit sari gandum 2 atau 3 gitu. Aku tancap-tancapin begini aja, guys. Nah, habis itu kurma kita potong kecil-kecil. Taruh di atasnya sebagai topping kayak gitu. Nah, lanjut ditutup sampai rapat. Taruh di freezer selama 4 atau 5 jam. Bisa bikin versi yang bahannya ada di minimarket juga loh, well. Pakai yang ini loh. Sama, tinggal masuk-masukin aja. Seperti ini.
Nah, ini udah jadi. Langsung aku sendok aja, penasaran dengan rasanya. Ini enak sih, yogurtnya creamy banget. Ditambah biskuit sama kurmanya ternyata cocok, well. Lanjut kurma keju butter. Butter kita lelehkan dulu. Lalu masukin kurma keju yang udah dicetak tadi. Goreng serangka-serang, jangan lupa dibolak-balik. Nah, udah mateng. Penasaran, aku langsung cicipin aja. Masukin ke mulut mungil. Lumayan enak sih, bervarian rasanya. Ada rasa manis, pulen, dan ada rasa wangi-wangi manis gitu tuh. Jagung bagus banget ya. Oh, kayak ketan. Enak banget itu. Ngiler banget. Susah payah dapet akhirnya. Yaitu jagung hitam ketan, well. Ini aku susah payah loh nyarinya. Ngiler banget kayak orang ngidam. Ini betapa enaknya jagung ini ya. Ya udah, jagung aku rebus-rebus aja. Aku bakal bikin mateng kayak ketan tadi, well. Tapi warna kok jadi luntur hitam begini ya? Ini aku rebus sekitar 1 jam lebih lah ya. Mateng aku angkat-angkat aja. Ini jagung di dalamnya betapa ketannya. Langsung aku seset aja pakai garpu begini. Tapi jagungku kok nggak molor kayak ketan gitu ya. Perasaan video yang tadi tuh kayak ketan loh. Tuh kan, nggak kayak ketan. Salah nggak sih ya jagungnya ya? Dipotek tuh dalamnya cantik banget loh. Ih, kok bukan ketan sih, kok krauk-krauk ya? Nggak kenyil-kenyil gitu loh. Apaan lagi tuh ya? Oh, ini yang namanya buah pepino. Jadi penasaran ini rasanya gimana ya? Bentukannya tuh cantik banget loh. Ini aku makan udah buka puasa ya. Jadi kulitnya tuh licin, ngilu banget guys. Rasanya tuh kayak terong banget gitu masa. Jadi rasanya tuh perpaduan terong sama timun gitu, well. Aku congkel bijinya. Tuh bijinya juga kayak terong tuh ya. Bener-bener mirip terong. Coba aku bikin rujak ya. Aku punya sambal rujak kayak gini. Cocolin, masukin ke mulut mungil. Jadi kayak makan rujak biasa gitu, nggak ada gregetnya gitu, well. Coba aku bikinin bumbu yang kering, yaitu gula putih, cabai, dan garam aja. Terus kita aduk-aduk aja begini. Terus buah pepinonya kita balurkan di sini. Begini aja, langsung masukin aja ke mulut mungil. Ini lebih cocok dan lebih enak pakai ginian. Cocolin lagi ke bumbunya dan masukin ke mulut mungil. Lagi rame banget di beranda onion boil atau bawang bombay yang di open itu, well. Kelihatannya enak banget, ngiler banget loh. Udah langsung aja bikin, gak tahan gua pakai bawang bombay 2. Lanjut bawang bombay kopet-kopet aja kulitnya. Setelah itu ujung pangkalnya kita potong-potong. Nah, bentukannya seperti ini guys. Nah, dalamannya kita keruak-keruak, kita lobangin. Ini tujuannya kalau di open nanti bumbunya meresap, well. Sampingnya kita iris-iris sedikit aja. Aku pakai margarin guys ya. Nah, margarin kita masukin, padet-padetin. Nah, begini bentukannya. Margarin, cabai bubuk, lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, gula, penyedap rasa kita tumis. Di atas kertas aluminium, bawang bombay dikucurkan bumbunya. Lanjut kita bungkus-bungkus aja rapat banget. Ya, seperti ini, well tuh. Lanjut masukin ke oven. Suhunya aku pakai 170 aja. Gue coba telepon adik gue aja biar dibawain makanan. Pasti dia masak banyak. Tapi kok nggak nyambung ya? Di WhatsApp juga nggak nyambung. Mana aku nggak ada pulsa lagi. Oh ya, aku beli pulsa aja deh. Di aplikasi GoPay. Ada pulsa murah buat semua operator loh. Nih aku kasih tahu. Pulsa 15.000 cuma 9.900 aja, well. Ada juga 25.000 cuma 19.900 aja. Dan 50.000 jadi 44.900. Udah lah, isi pulsa dulu nih. Mending kalian beli pulsa murah di aplikasi GoPay aja mulai sekarang. Udah murah, gampang lagi, well. Lanjut ke bawang bombaynya, well. Aku tuh sekitar kayak 20 menit lah ya. Wangi sedapnya tuh semerbak di ruangan dapur ini. Nah, udah mateng, kuahnya kita kucurin. Ya, bentukannya seperti ini, well. Coba aku ambil, cocolin ke bumbunya. Masukin ke mulut mungil dan lidah. Allahu Akbar. Ini tuh enak banget guys, sumpah. Ini tuh aku nggak terlalu lonyo ya, tapi tuh enak banget. Kalian tuh harus coba deh. Kalau bisa sampai lonyo kayak video tadi. Apaan itu ya? Toge ya? Kerang itu ya? Oh, kerang bambu ya? Jadi bentukannya kayak bambu-bambu gitu, well. Enak banget dimasak begini nih. Oh, enak banget. Jadi pengen coba.
Ini kerang bambu aku beli di pasar. Aku masak pakai garam, lengkuas sama daun salam aja. Cuman direbus sampai matang begitu aja, well. Matang tuh jadi pada copot kayak gini loh. Ya udah aku tutupin lagi aja begini. Lanjut aku ikat kenceng pakai karet. Jadi pengen mukbang kayak mbak-mbak itu, well. Nah, bentukannya kayak gini dan aku siapin chili oil. Kerang bambunya aku cocol-cocolin ke chili oil. Nah, persis kayak mbak-mbak yang tadi kan begini kan ya. Udah terbalur, langsung aku pengen cobain aja. Ini lumayan banyak, mangapnya harus lebar ya. Masuk ke mulut mungil ternyata nggak muat, well. Tapi rasanya enak banget, sumpah. Gak bisa dong, well. Mending aku buka-bukain aja. Ini yang masih rapat. Isinya benar-benar kerang gitu, well. Cara makannya begini aja, aku celupin ke chili oil ah. Balur-balur semuanya, langsung masukin aja ke mulut mungil. Nah begini enak banget sumpah. Oh, apalagi ini ya? Oh, anak pisang matang. Ih, enak banget itu dirujak. Ngiler banget. Ah, bikin aja. Nah, aku masih punya anak pisang klutuk. Bonggolnya aku buang-buangin karena emang harus direbus dulu, well. Langsungku kecil loh ini. Jadi harus dibolak-balik ini. Aku tambahin garam biar ada enak-enaknya. Dan ini udah bolak-balik dan ini udah mateng. Jadi matangnya kayak blonteng-blonteng gitu guys ya. Tapi ini lumayan loh kelihatannya kayak manis banget gitu. Langsung aja aku cocol ke sambelnya. Dan masukinlah ke mulut mungil. Ih, nggak expect, enak banget ternyata. Jadi rasanya itu tentu berair ya. Ada rasa manis, sepet juga. Tapi bener-bener nagih banget gitu, well. Coba kali ini aku pengen ngerasain bonggolnya. Bonggolnya juga kelihatan enak gitu loh. Langsung aku cocol aja ke sambal dan masukin lagi ke mulut mungil. Ternyata keras banget, berjarot masa. Ih, sekarang sukun matang lagi rame banget. Aku baru tahu seumur-umur guys, kalau sukun matang tuh seenak ini, well. Ketagihan gak tanggung-tanggung, aku langsung beli 2 lagi. Yang satunya belum matang, yang satunya tuh udah gembor-gembor matang banget guys. Langsung aja aku seset-seset dan dibuka begini aja. Wow, bentukannya tuh shining banget. Kebayangin kalau udah masuk ke mulut tuh lembut gitu. Aromanya wangi banget. Ini tuh mix campuran antara durian dan alpukat. Jadi teksturnya tuh kayak margarin atau es krim gitu guys. Masukin ke mulut mungil tuh lembut banget, enak banget. Kalau udah dikopet kulitnya tuh berasa kayak es krim gitu guys. Tapi kulitnya burik di luarnya. Coba kita keruk lagi. Wanginya. Dan aku tuh suka dengan teksturnya tuh. Bukan hanya wangi, tapi rasanya tuh bener-bener enak banget, well. Jadi nagih banget, langsung cas gitu di mulut. Coba aku belah ya. Kayak bener-bener shining, glowing gitu loh. Dan dalamannya tuh bentukannya begini tuh guys. Tadi tuh aku beli 2 20.000. Tapi kalau makan di garot begini tuh teksturnya kayak sirsak, well. Sosis landak lagi, well. Oh, kemarin tuh bikin sosis landaknya begini. Aku pengen makan sosis landaknya pakai haus dan ramyon, well. Ini produk baru loh. Lanjut kita mau bikin sosis landaknya. Sosis kita jepit pakai sumpit. Lalu diiris-iris miring-miring begini kiri kanan. Tuh kan guys jadi kayak gini. Lalu direbus aja begini. Lama-lama tuh melingkar begini tuh, well. Ih, serem banget ya. Lelehkan dulu margarin di panggangan. Sebagai olesannya sambal saus, kecap, barbecue, dan kasih madu aja sedikit gitu guys. Aduk-aduk sampai merata lalu oles-oleskan dan dipanggang. Pokoknya matangnya seselera kita lah. Nah aku pasang ramyun dan hausnya guys. Nih kuah kejunya tuh guys. Tahu nggak sih guys? Kayak aku nih kayak pengen beli lagi loh. Ini tuh kayaknya, aduh enaknya tuh nggak bisa digambarkan gitu. Ini namanya haus ramyon try, well. Kalian bisa custom varian apapun. Spicy cheese ramyonnya ngeju banget, well. Ditambahin sosis landak makin maknyus. Try dari sister brand house. Jujur aja aku baru nemuin makanan mie yang seenak ini. Kalau aku kasih rating dari 10 dia nilai 9. Jujur emang seenak ini, well. Orang rumah aja sering pada order karena